Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummah wa la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, alhamdulillah wa syukurillah malam makin niki tiang penunggu sami boleh melinggih di tempat yang suci yang mulia niki untuk tiang penunggu sami mengambil kesempatan diberi kriuk menimba barokah dari tempat niki tiang penunggu sami jadi temuin Allah Ta'ala. Maka insya Allah Allah niki sangat memuliakan temuin, terutama mudah-mudahan harapan tiang penunggu sami niki sak sekedi lekan waktu sak sita sugulan untuk kita iktikaf sekaligus muzakarah dalam kesempatan malam makin niki. Mudah-mudahan sang ye jari perombok lemak le timbangan amal kebaikan tiang penunggu sami. Hadirin rahimakumullah, marak biasa ngiring ta'awali muzakarah atau mutalaah tiang penunggu sami makin niki dengan sama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li sayyidina Rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ولجميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام أبي حميد محمد الغزالي رحمه الله ولأرواح مشايخنا مشايخنا ولمن علمنا ولوالدينا. إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم أسرارهم. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Keren sekali tipe seluruh para tokoh agama, tokoh masyarakat, para dermawan, mutasaddiqin, mutasaddiqat, warga masyarakat kita sasampun memberikan sumbangsih infak sodakoh berupa tenaga, pikiran, harta bendanya untuk kemajuan agama Islam, syiar Islam ele gubuk niki maupun untuk kemajuan masjid kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amal jariah dan diberikan balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penunggu sami satu kican hidup, mudah-mudahan Allah Ta'ala ngicanin sehat walafiat, sak sulit-sulit terpengolah sida Allah, sak sakit mudah-mudahan tak angkat penyakit. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Seluruh anak cucu kita dijadikan anak yang soleh solehah, dipelihara iman dan Islamnya. Ala haziniyah wa ala kunyatin salihah lana wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
نستعين اهدنا Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah makin kelanjutan bacaan tiang penggusami kitab Al-Mursyidul Amin bab sak ketelung dasa pitu sak jelasan tentang telu hal: niat, keikhlasan, kance kejujuran. Nah, sak pertemuan sajulu alhamdulillah tiang penggusami sampun tiang penggusami wikanan napi sak terjelasan si Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwa sak teparan niat nike imbi'atsun nafsi wa mailuha ila ma dhahara laha min al-ghardil matlub al-muhimmu lahu imma ajilan au ajilan. Namun bahasa kebon bawaan. Jadi sak teparan niat niki bahasa Imam Ghazali yaitu dorongan jiwa, arah angen terbahasa jamak-jamak, okay? Kecondongan hati kita kepada sesuatu yang nampak dari tujuan yang kita cari. Dari tujuan niki al-muhimmu santer isi enta anggap penting, imma ajilan au ajilan. Ada kalanya ajilan seketika saat itu, au ajilan atau akan datang. Nah, ia tak unik bahasa Arab, sekecet huruf niki beda artin. Ain nunin niki ajilan, ain isin waktu samangkin segera. Nah, lamun ajilan alif isi niki lemak unin niki seakan datang. Yang kak perlu terus kedi pahami bahasa Arab, okay? Karena niki bahasa si terkadu ibadah dendek bertukar huruf, saya nggak bertukar huruf dan niki baun berbeda makna. Nah, kembali kepada persoalan niat Bapak Ibu. Jadi niat nike bahasa Imam Ghazali napi saksi ta angenan terus penting si tidak diri ta tahu ta manfaat mutara hajat ya rani niat, sehingga lihat niki tersebutan nggih anna niyata babu bayanu anna niyata la tadkhulu tahtal ikhtiyar. Jadi niat niki ndek na bau tepiak-piak istilah dalam bahasa kita. Okay? Jadi niat nikah betul-betul arah saksi ta tuju, sehingga lamun contohan niki si Imam Al-Ghazali rahimahullah arah dengan niki yaqulul farigu niki dengan niki ya kosong elek dalam angen lah, elek pikiran ya kosong dan arak napi-napi tiba-tiba berucap nawaitu an a'syaqa fulanan atau au uhibbu au ahtarimu ahtarima, aku berniat kangen nilai dengan nike bahasa tiang berniat menghormati dengan nike. Padahal ndek narak napi-napi sih na anggap dengan niki, ndek dengan niki dengan alim untuk patut dihormati, tiba-tiba beruni barak nike. Ndek man teparan niat. Iya ran angen-angen naran niki suara ate. Nggih. Atau dengan kembesuhan nunin niki Imam Ghazali au kama yaqulu syab'an dengan besuh terus berucap nawaitu an aju'a, aku berniat meleng kelapah nih. Padahal dia besuh. Ini kan bertolak belakang. Nah, jadi kembali baru niki. Jadi separan niat niki Bapak Ibu, lamun tetu arah satu tujuan yang kita anggap penting, kita anggap berharga, lalu timbullah dalam hati kita itu untuk bisa mengusahakannya dan melaksanakannya. Tiang penunggu sami tahu ada kelebihan masjid
bahwa masjid niki adalah tempat yang paling mulia di setiap tempat. Nabi sak paling bangunan paling mulia elek gubuk niki masjid niki paling mulia tau niki. Terus saya nggak tahu sampun nao berangan terjajok masjid lagu edak tadah nonin dami terjak berangkat kedesor dah hujan lolat lalu niki. Nah jadi berbentan adik sa lalu jok masjid untuk bisa iktikaf, untuk bisa ibadah. Lagu apa mau dikata, takdir datang tiba-tiba kedesor teniki burung tejok masjid. Maka niat yang seperti inilah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap yang penunggu sami niki mau menjadi bagian orang yang hadir di masjid dan ibadah di masjid meskipun kita tidak datang ke masjid. Si hebat saran niat Bapak Ibu. Tiang ulang sekedik niki, adik saya tetap ingat sak julu. Teman jok ikhlas niki, nggih. Jadi pegawaian sehari-hari niki ada telu bahasa niki. Pertama arak pegawaian maksiat. Sak kedua arak pegawaian ketaatan. Sak ketelu arak pegawaian sak kanggon tegawe, kanggon tendek gawe. Ieu teparan pegawaian mubah. Telu niki. Bembele hidup wah niki. Bembe tok hidup. Lamun tendek gawe maksiat pasti tejak gawe ketaatan. Lamun tendek gawe maksiat gawe taat pasti jak tegawe barang sak tekangguan si Allah taala. Nabi gawe temangkin nedriki kita duduk untuk ibadah. Arak iktikaf, arak zikir, arak doa, arak majelis taklim. Woi banyak gati wah niki silaturahmi. Anden-anden tiang lalu silaturahmi niki jat yang paling ngupi wah sekek dua telu lah pira gelas niki nggih lagu alhamdulillah riki bau untuk berdait dalam satu waktu yang sangat sebentar. Niki arti napi umur kita niki kontek lagu ieu belo. Nah itu hebatnya sebuah pertemuan dalam perkumpulan majelis taklim. Nah niki berarti kita niki dalam rangka kita melaksanakan ketaatan. Nah jadi niki telu bagian niki menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pertama khusus elek pegawaian maksiat, pegawaian sak ngelanggar aturan Allah taala. Jadi lamun pegawaian maksiat niki la yasiru bin niyati ibadatan. Jadi ndek bau pegawaian maksiat niki jari ibadah gara-gara niat sak solah. Ini rumus niki. Nggih, berembe-rembentan temele niat bagus. Lagu sasi tegawe niki pegawaian maksiat, pegawaian durhaka ndek bau jari pegawaian solah. Lamun memang tetap maksiat ya maksiat, hukumnya dosa. Nah, jadi ndek narak helah-helah niki. Boyak-boyak alasan pembenaran. Nggih. Kemudian sak kedua wa amma ta'atu fala budda fiha minan niyati. Jarin pegawaian taat niki harus disertai dengan niat. Baru ini niat ketaatan niki betul-betul dinilai sebagai ketaatan. Saya nggak napi hubungan niat kanci ketaatan niki padahal barang taat niki wah memang perintah. Saya nggak ndek selapu dengan gawe ketaatan niki semata-mata karena Allah. Elek julun teniki pacu jaruan. Nggih? Lah khusyuk ruan. Allahu akbar jaga miring otak niki. Nggih.
Lagu ternyata niki bukanlah semata-mata dia melaksanakan ketaatan, tetapi ada udang di balik hatinya. Apa itu? Ternyata dia mengelabui orang banyak. Allahu Akbar, lagu nyerere no tas batur beden paling di masjid. Namun lek niki alhamdulillah ni narak sambadek yang lagu ara lek CCTV lek YouTube niki tak tang telek. Ibu-ibu onyak-onyak jauh tas dikit tolok niki. La ilaha illallah. Solahan yen tan bertakbiratul ihram. Lagu maren-maren kah salam telang tas dengan. Nah, itu makanya harus ketaatan itu disertai dengan niat. Niki. Kedua, ketaatan niki bertingkat. Lamun tegawe salat nggih, ieu pada ruang gerakan. Sembayang subuh kanca sembayang sunat 2 rakaat. Napi tak beden. Niat tak beden. Jadi salat fardu kanca salat sunat niki tak beden napi niat. Fatihah pada, rukuk sujud pada. Cuma yang membedakan niat. Nah, sehingga niat ketaatan yang sifatnya wajib baru dinilai menjadi ibadah yang dapat gugur pada seorang mukallaf. Yang namanya mukallaf niki dengan wah baligh dan berakal kan wajib tegawe salat. Contoh niki misalkan, maka baru terlepas lekan tuntutan Allah Ta'ala sak berwe salat fardu niki lamun tuah arak ni niat. Sedangkan salat sunat kan lamun tegawe berombok mau dah nggih, lamun dek tegawe ndek mau napi-napi ndek mau pahala, tetapi dengan niat itulah maka akan bisa menjadi tambahan ibadah. Nah, sehingga tercontohan sabarawi niki nggih, dengan sak datang tokol-tokol lek masjid gara-gara niat sak solah lek masjid. Pertama niat berziarah di Pak Allah Ta'ala. No. Jarin ibaratan tiang penunggu sami berziarah di Pak Allah Ta'ala. Saya ingat niki namanya Baitullah, rumahnya Allah. Ndek napa artin Allah berbalik lek te congok. Tapi maksudnya disinilah tempat limpahan barokah, limpahan rahmat, kasih sayang Allah dan ampunan Allah ada di tempat ini. Sambil tiang pelungguh sami tokoh lelek masjid niki dengan niat iktikaf malik tengah antih sembahyang, antih solat wak momot lelek niki ndik sembahyang niki kan sampai datang menjelang waktu isya momot meco mendot. Maka tiang pelungguh sami sak toko lekan nonek niki sampai bares isya niki tercatat si Allah Ta'ala, si malaikat kiroman katibin menjadi orang yang melaksanakan sholat sunat. Lah hebat, momot tupak. Nggih, lamun pada manusia ndek ini, lamun dia pegawaian ndek tupak. Nah, itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang diselipkan melalui niat yang ada di dalam hati kita. Nggih. Nah, terus pegawaian mubah kanggon tegawe kanggon ndek tegawe. Nah, fatasiru ibadatin bihusnin niyah. Nah, pegawaian biasa nggih ngelor milih tengelor milih tendek, sepeda motor milih tunggang milih tendek nggih, tinduk milih tinduk milih ndek. Pokok nabi wah pegawaian sak mubah niki dia akan bisa berubah menjadi ibadah kalau diniatkan dengan niat yang baik. Belai dah tua tunggang sepeda motor ni juluk jakku lalu boyak no amak Said no ya sakit telik tu. Nah, niatnya dia pergi silaturahmi berziarah, maka dapatlah dia
yang tadinya kadu sepeda motor biasa-biasa akan menjadi dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Makanya niki sampun tiang sampean piranaan niat niki barat sepeda motor perlu terawat. Ada yang sak ngone bagus pengadun dah. Nggih. Nah, ada yang sak terus niat niki kita perbarui, nggih. Ibarat mesin. Jadi mesin niki akan menjadi penggerak. Maka dengan niat itu kita akan bisa bergerak kepada yang lebih baik. Niki. Nah, jadi makin lanjutan, nggih. Wa qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, jadi makin niki antara niat dan ikhlas. Innamal a'malu bin niat. Itu niat, bahwa segala amal perbuatan itu harus didasari dengan niat. Tapi niat yang bagaimana? Kembali kepada ayat Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengabdi kepada Allah dengan tulus ikhlas. Jadi namun dengan tulus ikhlas dalam pengabdian kita, dalam perbuatan amaliyah kita, sia-sia, nggih. Yang kan teparan surat napiaran surat al-ikhlas sunin niki. Bi teparan ikhlas Bapak Ibu. Nah, sebutan Imam Ghazali, i'lam anna kulla syai'in yutasawwaru ayyushawwibahu ghairuhu fa iza safa an syawbihi wa takhallasa anhu summiya khalisan wa yusammal fi'lu al-musaffa al-mukhlisu ikhlasan. Ketahuilah olehmu, bahasa Imam Ghazali, segala sesuatu itu bisa saja dicemari, bisa saja dilumuri dengan barang yang lain. Apabila sesuatu itu sofa, sudah bersih, wa takhallasa, dan terbebas dari campurannya itu, summiya khalisan, barulah dia dikatakan murni. Dan disebutlah perbuatan yang bersih itu ikhlasan, ikhlas. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl, min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igon lisyaribin. Nah, jadi niki potongan ayat niki, nggih. Jadi potongan ayat niki disebutkan wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igon lisyaribin. Nah, itu lengkapnya. Napi kenen. Jadi Bapak Ibu, khalasa itu artinya murni, ikhlas memurnikan. Jadi itu murnian. Jika mbek nangkan temurnian, saya nggak ia bercampur, nggih. Ai niki teparan khalis murni, saya nggak denara campuran. Ndek bercampur susu, ndek bercampur kopi, ndek bercampur napi-napi, nggih. Maka teparan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Salain ja taranan bararan surat. Qul a'udzu birabbil falaq, arana surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, ta'aranan an-nas. Maka surat Al-Ikhlas qul huwallahu di narak bait tersebut kena Al-Ikhlas oleh ayat. Nah, itu maksudnya adalah untuk memurnikan tauhid kita, ndak ada campuran si barang syirik. Maka nike
Qul huwallahu ahad, katakanlah nggih, huwa dia itu Allahu ahad, Allah yang tunggal, sak sopo, sak tunggal, sak esa. Nah itu artinya dek narak campur-campuran, dek narak kancen pada sampai seterusnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah karena niki kita disuruh untuk mengikhlaskan, memurnikan tauhid kita sebagaimana dalam ayat Qul huwallahu ahad. Sehingga tercontohan dalam ayat niki baru niki nggih. Dalam surat An-Nahl niki nggih, dalam surat An-Nahl ayat 66 niki, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. No, bagi kamu itu ada pelajaran di dalam binatang, pada binatang itu nggih. An'am binatang artinya niki binatang bembek atau ya bembek niki nggih. Nusqikum mimma fi butunihi, kami memberikan kamu itu minuman dari apa yang ada di dalam perutnya. Mim baini farsin wadamin, yang keluar air nggih, labanan kholison, susu yang murni, saigon lisyaribin, yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Jarin mim baini farsin yesugul niki antara darah nggih, niki wadamin antara kotoran tai kance darah. Tuh tengah-tengah niki murni nyugulan ai susu. Nah, jarin hadirin rahimakumullah, kita dihajatkan, kita diingatkan agar supaya dalam perbuatan kita niki dendek sampai tercemari isi hal-hal yang sifatnya kotor, penyakit-penyakit ate. Maka tersuruh temurnian niki. Nah, nggih. Nah, lanjut dulu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlasu sirri, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu adalah rahasia dari rahasiaku. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadati, aku menaruhnya, aku titip nggih, rahasiaku itu di hatinya orang yang aku cintai dari hambaku. Maka syukur lamun dengan niki wah tebeng makom ikhlas. Dengan niki tekican ikhlas di sida Allah di dalam amaliyahnya, baik niki dalam ibadah secara murni nggih, menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan rukun Islam niki betul-betul ikhlas, ataupun dalam ibadah yang sifatnya kemasyarakatan, arak sodako, arak macam-macam lah niki. Maka dengan niki manik Rasulullah lihat niki teparan ya niki sudah dititipi daripada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas itu adalah rahasia daripada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tiang pelunggu sami jari manusia berduen rahasia, Allah ta'ala berduen rahasia. Nabi beden rahasia tiang pelunggu sami terbandingan rahasia Allah. Rahasia tiang pelunggu sami nggih, dan rahasia itu termasuk daripada pekerjaan hati, pegawaian hati. Dia mau tertelek si mata entah dengan niki ikhlas apa ndek, ye ngaji ikhlas apa ndek. Jangan-jangan ye ngaji niki ada ensa banding-bandingan. Ye ngaji ndek serius,
atau ia ngaji betul-betul ingin mendapatkan barokah. Dia terbau kita baca. Itu bedanya ikhlasnya manusia dengan ikhlasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala niki tidak dapat diketahui. Lamun sementara tiang penunggu sami kadang bisa diketahui. Beruan dengan sanau bau dengan gelagat dengan tetele kadang-kadang. Nggih, lamun dengan sak betul-betul tajam hatinya itu. Wah, ni ruan dan niki ye lain ruan dengan ne yang mene-mene ruan. Nah, itu gelagat. Tapi kalau rahasia Allah tidak ada yang bisa mengetahuinya. Nah, maka ketika kita tidak memahami dan mengetahui rahasianya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah, lamun tiang penunggu sami niki kan berdewen ta rahasia niki nggih paling hanya untuk kepentingan pribadi entah. Sit sebut rahasia entah niki ketika kita benci kepada seseorang. Ya kan? Ada kepentingan pribadi entah. Karena kita cinta kepada seseorang misalnya niki nggih karena memendam hal-hal yang sifatnya rahasia pekerjaan misalnya karena ada keinginan. Lagu lamun Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mengetahui apa di balik pegawaian Allah, takdir Allah taala niki ada hikmah niki ya kembe dengan niki makat Allah taala mai lalu ada cara kita dulu kan manusia kemai angen mati panjang masih bebeak niki sementara no sak gawe maksiat bertahun-tahun no ndek mati-mati ne ina aman matiin anak doan adik itu kan rahasia Allah tidak bisa kita tahu, tetapi ada hikmah di balik takdir Allah yang seperti ini ke. Nah, kemudian lamun rahasia yang penunggu sami pasti tertawa si Allah taala dait era jangan pertanggungjawaban si Allah taala. Dah akan den tercatat si malaikat lagu angan teniki wat tawan si Allah taala. Saya enggak era niki arak dengan tinjot nggih catatan arak skecet kebagusan lagu ini entayak derajat saya enggak yelewean kadu amal ate disertai dengan ikhlas sehingga Allah sangat sinuwikan tipak panjak niki taikan derajat nunin arak dengan niki ndek lu lalu gawe salah ndek lu lalu ruan gawe kemungkaran lagu tiba-tiba ya beratan dosen saya enggak napi saya enggak ia tertawa tewikan si Allah taala ate niki kotor jarin niki jarin itu pengaruh daripada keikhlasan di dalam amal ibadah kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Wa kana fi bani Israil rajulun 'abidun kana ya'budullaha ta'ala dahran tawilan. Nah, jadi niki selembar, niki cerita. Niki supuk gambaran tebang si Imam Ghazali yang cerita pelungguh. Laek bahasa niki ilek kaum Bani Israel arak supuk dengan ahli ibadah dahran tawilan, ibadahnya lama sekali dalam waktu yang panjang bahasa niki nggih. Faja'ahu qaumun, kemudian datang kepada mereka satu kelompok, faqalu inna hahuna qauman ya'buduna syajaratan min dunillah. Terus berbahasa dengan niki, wahai hamba Allah, no arak dengan no keluik no pada lalu sembah luluan no niki ya badak dengan seahli ibadah niki
nggih. Maksudna niki ade ensak ngambil tindakan, ade ensak engkah dengan niki sembah loloan. Kemudian faghadaba lizalik fa akhadha fa'sahu ala atiqihi wa qasada asy-syajarata liyaqta'aha. Kemudian dengan ahli ibadah niki Bapak Ibu nggih, mukna lalu niki jauh apa jaran kita niki kandik nah. Mun ponggok kandik nah niki tiba-tiba lihat tengah perjalanan nggih, wah sampai lihat loloan niki, wah jangan ngandik niki nggih, datang iblis niki perwak diri embara dengan toak niki lungon beketuan niki tesebutan niki, ya haza innallaha ta'ala qad asqata anka haza walam yufridhu alaik. Jadi secara singkat bemlai hamba Allah jakat rambas loloan tia dan kah anta sembah si dengan dah juluk unin niki sida niki kan panjak Allah Ta'ala unin niki dia duah tersuruh rambas nika unin iblis niki samuni sak perwak diri menjadi suratu syaikhin unin niki marak ruan syekh ruan nggih. Nah arus eraan di sini ulek bawah lo ibadah lek tu unin dekembe lalu rambas manekne unin nggih. Nah lagu si abid niki orang yang taat ibadah niki berucap la budda li min qatiha, pokok ndak mau tahu saya nih, yang penting saya jak rambas diki nih. Akhir dia mau jam bisa merambas lamun dem kalahan aku nih. Tentu akhir bersiap ahli ibadah niki bersiap kanca iblis sak marak ruan syekh nika kan. Akhir baulah sin kalahan sampai na banting niki mu na tokolan ele awak na niki ane jam kembe nane unen tekene kan meni meton unen cari tite juluk niki kan nggih. Atlik ni hatta aku laka, lepaskan arah aja ke beang meni unen iterayu. Nah ini kan hati-hati niki. Jadi terayun lepas ke julu harap penting niki jak badak mana anta rajulun fakir laisa ulaka inama anta kalla 'alan nas yaulunaka unin hello niki sida niki taok sida niki kan ahli ibadah lagu sida miskin unin terkena niki ya tahu anakku miskin unin nggih kan lamun ndek ada perhatian si dengan luwek sida ndek ada mau mangan. Nah nane je kebeng da cara nane onen ibadah lebih luwek lekan nika onen sida niki baun da sugih pokok ndek begawean setiap jelo je kebeng da kepeng 2 dinar onen niki nggih. Walaka alayya an aj'ala inda ra'sika kullailatin dinarain. Jadi setiap malam boya wah kepeng le atas otak penindu amtia 2 dinar jam mau leman. Jarin baum beang batur sak miskin-miskin baum santunin niki. Nggih. Kemudian pokok dengan kepeng niki luwe wasi menjamu ibadah unin. Dah juluk mikir jarin akhir niki kan. Tetujak dia unin niki. Akhir mengikat perjanjian fa'ahadahu alal wafa bizalik kunin niki awas kemudian tetu kunin niki teruskan yo tetu lemak betele kunin anu niki iblis sak baru syekh niki akhir burung na rebak kayu nika jam kember rebak kayu kamu ni manusia biasa namun mula niki kayu niki harus terbak wah insyaallah taala ngutus nabi
ngutus para ulama nunin untuk ngerebak ia. Lagu nyatanya ndak diutus mereka itu, mau kamu makam jalalalahan diri melalui rebak kayu dia unin. Lah. Nah, akhir tentu ule barak ke malam tetap mau kepeng dudinan. Nah, terus malam kedua mau malik kepeng niki. Nggih. Nah, wa ma ba'dahu falam yara syai'an. Suahan malam ketelu engkah mau kepeng. Engkah mau kepeng. Tenar kurang ajar dengan neunin kan. Begelengan mau niki kan. Setan jaran niki kan. Nah akhirnya faghadaba wa akhadha fasahu ala atiqihi ndek munes ki dua mun demak malik kandik niki. Ah ne wah ndek cocok wah ne niki kan wah menyalahi perjanjian. Dinarak kepeng dait ke niki demak anu niki kandik niki milen lalu rambas anu niki loloan niki nggih. Fastaqbalahu iblis fi surati syekh. Datang malik iblis niki ndot julu bahasa niki yang kembe malik kandik niki ndek pokoknya ndak ada kompromi. Olamun menok lawan kaku julu. Akhir besia cerita niki nggih. Tiba-tiba fa khazahu iblis wa sarra'ahu. Iblis itu bisa menumbangkan si ahli ibadah itu. Lamun sak baru hebat, kuat. Lagu sanane telang tenagen. Dinarak gati-gati niki kal uspur baina yadahi, marak burung uspur nin. Barak kedit saanu kecial. Nggih. Tu lain terpelanting plentong niki. Nggih. Akhir beketuan. Maka kejari meneh nin. Piranan maka kekuat lawan lagu nani maka kamu kalahan aku nin. Nah akhir sebulan rahasian isi iblis sakjari syekh niki ya. Faqala li'annaka ghadabta awwala marratin lillahi ta'ala wa kanat niyatuka al-akhirata fasakharanillahu ta'ala laka. Laik niki ya yang kamu kuat bau si kalahan aku basen. Sengak kamu niki sili karena Allah. Jadi dia marah karena Allah. Ada sesuatu ya yang bertolak belakang atau ada sesuatu yang diingkari lah oleh napiran penduduk niki, kemudian dia marah melihat orang yang berbuat maksiat itu semata-mata karena menjalankan perintah Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga dengan itu kamu juga berniat untuk akhirat. Jadi niatnya itu ngerebak loloan niki karena niat semata-mata untuk akhirat. Ada yang selamat dengan niki, ndak sampai dengan niki mendapatkan azab gara-gara syiriknya menyembah pohon. Nah, sehingga diberikanlah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga iblis pun bisa kalah. Wa hadhil marrah ghadabta li nafsika wad dunya. Nah, lagu mangkin niki basen. Kamu gedek, kamu sili semata-mata karena nafsumu dan karena ingin dunia. No niat niki karena niatnya untuk dunia, milih boya keping. Nggak? Boleh boya harta benda. Nah, sehingga ibadahnya yang tadi bagus engkah. Nah, sehingga bisa dikalahkan oleh syaitan laknatullah alaihi, oleh iblis. Nah, itulah kehebatan niat. Tatkala niat niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka kita bisa mengetahui nggih tipu daya iblis. Santer dan nipu iblis masalah niki. Arak dengan pacu tiba-tiba datang setan membuat tipu daya. Berembentan ada ragu. Aneh.
baru niki karengan kan ragu di dalam ibadahnya. Terima na pendek menenta karo dia terima aja engkah ibadah terus. Dalam ibadahnya ragu, dalam tujuannya juga ragu. Telang keyakinannya kepada Allah, telang ilmun. Nah itu nih barantan panjak Allah Ta'ala sabaru niki kaum Bani Israel yang tadinya ahli ibadah dikecoh oleh iblis dengan iming-iming harta. Ia jam kadu bantu batur munin niki, padahal tujuannya apa? Supaya mengalihkan agar supaya salah dengan ahli ibadah niki ndik bertelengu alur wah berbentan dengan sembah apa-apa nih. Nah ini tipu daya setan itu namanya ya. Nah beruan endah tipu daya setan yang buruk-buruk dihiasi dengan kebagusan, dengan kebaikan, oke? Nah jadi wah jelas-jelas padahal diharamkan mun ganti merek sehingga kesannya bagus, kesannya dapat dihalalkan. Nauzubillahi min zalik. Mana lagi tipu daya setan? Menunda-nunda. Aro bares sajulu garis kecek. Aro masih lema arak waktu jatobat. Ada tebe julul Allah lalu nen itu aja bares kemudian. Nah dalam hal ini kita harus cepat sadar bahwa usia kita ini kita tidak tahu kapan Allah Ta'ala berkehendak untuk mencabutnya. Piran jaga malaikat Israel dia datang bertemu tipa itu nggih lamun toh rambok niki temuin malah Israel niki lamun toh dencor-dencoran sekedi niki temuin Israel niki batuk-batuk sekedi onya-onya dia tertawa niki Bapak Ibu. Nah lamun tuah pikiran barak niki ada kesadaran maka timbul dalam hati kita niat untuk kita tidak tergoyahkan dengan tipu daya iblis, tipu daya setan. Nah dia kemele tunda-tunda wah dia ketawa bares mati andi kepun mati aku mati seolah hunin niki. Maka itu yang timbul okay? Nah bendah ruan niki okay? Kita kadang-kadang disibukkan dengan sesuatu hal-hal yang tidak begitu berharga. Itu tipu daya setan, tipu daya iblis. Maaf juluk niki nggih ndek tapi ndek milih hiburan ya. Apalagi hiburan itu membawa kepada melupakan Allah. Iya saya anggap paling berharga. Sementara kita lupa setiap kebaikan yang ada pada ajaran-ajaran Allah Rasulullah itu kan nilainya lebih hebat dibandingkan sesuatu yang remeh-temeh itu. Nah, makanya kita harus sering-sering ingat berembe kelebihan-kelebihan daripada amaliyah-amaliyah ibadah itu sehingga kita tidak meremehkannya. Ini tebar perhatian teniki sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat. Ia lebih fokus teniki kita boya, maka kita sudah dikecoh oleh setan. Nah, iya sebenarnya niki hikmah cerita niki daripada sabaru niki, okay? Nah, jadi kembali kepada persoalan tadi itu, okay? Jadi niat niki perlu untuk kita terus jaga dan kita perbaharui. Lanjutan dulu. Masih nano niki nggih, ada yang saya tutup bab. Waqala Susi berkata Imam As-Susi. Imam Susi aran niki nggih. Imam Susi niki termasuk beliau itu juga ahli di dalam qiraat. Baca Quran Imam Susi aran. Al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Searan ikhlas niki bahasa nggih. Tidak melihat keikhlasan.
lianna man syahada fi ikhlasihi al-ikhlasa ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Napi bahasa kita. Jadi seteparan ikhlas niki bahasa Imam As-Susi, nggih. Kita tidak melihat lagi keikhlasan kita. Sebab orang yang melihat keikhlasannya, maka dia butuh untuk mengikhlaskan lagi keikhlasannya. Paham Bapak Ibu? Nggih. Jarin tesurut tadi sak betul-betul ikhlas yang sejati. Berun ikhlas sejati niki nggih. Dengan ikhlas niki ndek disebut-sebut ikhlas. Ikhlas ku aneh ngono. Dia tulak sebut dah malik kena meno. Serah wati Allah taala berembe-rembejaan. Ini malik disebut-sebut ikhlas. Maka ikhlas yang tadi itu perlu diusahakan agar ikhlas. Ya kena Imam Susi. Sehingga betul-betul tidak ada rasa bangga. Dik narak rasa ujub dah. Niki. Arokan ikhlas aku berbayang no ni nah perdin sebut sak meno. Nggih. Niki. Masyaallah. Nah. Wa qala al-Fudail, dan berkata Imam Al-Fudail, Fudail bin Iyad. Waliullah doan niki sebut nggih. Tarkul amali min ajlin nas riyaun. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Wal ikhlasu ayyu'afiyahu Allah taala anhuma. Jadi menurut Imam Fudail bin Iyad, meninggalkan perbuatan atau amal sebab gara-gara manusia itu riya hukumnya. Sila sida berdoa sekedi aronde unin dek semal si dengan no nih. Berarti riya wahna. Bukan dia yang kak meninggalkan amal gara-gara manusia, maka itu namanya riya. Ia takut tertelek. Nggih, dia tulak ucap makanya. Nggih. Nah, sila sembayang dulu. Arondek sembayang koto den. Dek semal kita si manusia si batur-batur laut do den. Teparan kasa alim lalu lah. Iya wah meno wah no jarin wah riya wah harana no. Nggih. Jarin dalam posisi sabarak niki, nggih. Tanpa kita berpikir macam-macam, itu namanya ikhlas. Gawe atau pegawaian kita tinggalkan perbuatan itu bukan karena perhatian manusia, bukan karena penilaian. Berbenta muni bewahan ndek peduli udah. Yang penting Allah taala aku jalankan perintah Allah. Iya ran ikhlas. Yara penawan sekecet niki aronde riya telaunan. Iya riya wah no. Jadi ya pelong ngangen temeno. Bukan karena takut dicaci, bukan karena takut dicela atau disanjung, mau disanjung-sanjung enggak. Pokok lombok buah wah jamak-jamak. Tahun tegawe gawe ndek jamak-jamak meno dinarak perasaan sak meno meneh le angen entah. Nggih. Nya ieu kenan tarkul amal min ajlin nas riyaun. Wal amalu min ajlin nas syirkun. Nah, lamun beramal ibadah, lamun tegawe ketaatan, nggih. Gara-gara manusia, karena manusia syirkun syirik karan. Berarti endek karena Allah taala. Nah, niki ngasar teniki, solahan jangan angkat suara teniki, la ilaha ndek ta sendiri ta. Maaf ya niki dulu, nggih. Nah, berarti ada yang sum'ah namanya itu syirik kok pegawaian niki. Yo itu ngaji Quran ke ini syirik. Iya syirik namanya itu karena tidak menjaga niat kita yang ikhlas. Nah, jadi yang berembe yuli jamak-jamak. Saya ngaji bukan karena manusia, penilaian manusia. Saya tidak ngaji bukan karena penilaian manusia. Niki, nggih.
Nah, niki hadirin rahimahullah, ya, rahimakumullah. Nah, dari niki perlu sekali untuk kita betul-betul memahami tentang nilai keikhlasan niki. Ada yang sandakna sia-sia pegawaian niki kan. Marak dalam surat Al-Kahfi niki, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Adakah kami menceritakan kepada kalian niki dengan merasakan atau menduga dia baik dalam beramal, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dia mengira kalau amalnya itu baik, padahal dia itu sia-sia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabunahum dia padahal tidak beramal sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ada yang tersembunyi dari hati mereka itu, tidak ada keikhlasan. Nah, jadi ada yang tidak sia-sia. Lebih-lebih dalam ayat lain disebutkan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. Saya berkehendak kehidupan dunia ini dan segala perhiasannya saya akan beri. Niki, nggih. Wa hum fiha la yubkhasun, dan ndek kerugian si Allah Taala. Lamun boyak dunia niki semata-mata dunia akan diberikan. Boyak pangkat teben kedudukan. Ndek kerugian bahasa. Nggih. Nah, lagu ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tetapi ingat, mereka yang seperti itu yang hanya mencurahkan perhatiannya untuk dunia ini saja dan segala kemegahan dunia ini, laisa lahum fil akhirati illan nar. Dia tidak akan mendapatkan apa di neraka, di akhirat selain neraka. Jadi sia-sia jari niki, nggih. Nah, niki hadirin rahimakumullah. Nah, terakhir. Nah, jadi sekedi kelanjutan ada yang saya tutup. Nah, ada kaitannya niki niat, kemudian ikhlas, kemudian kejujuran. Nah, bayanu hakikatis sidqi. Jadi hakikat kejujuran. Yikemben dalam hal niki Imam Ghazali menyatakan seperti niki, karena keikhlasan niki kan orangnya itu biasanya kalau orang ikhlas konsekuen dengan niki, nggih, betul-betul dia punya keteguhan hati. Nah, salah satu keteguhan hati itu adalah sifat daripada orang yang jujur. Dia ikhlas karena Allah, berarti betul-betul dia memegang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tersebutan dari niki anna lafza sidqi musta'malun fi sittati mawadhi, bahwa namanya kejujuran itu, nggih, itu ada pada beberapa tempat. Sidqun fil qoli, jujur di dalam perkataan. Sidqun fin niyah wal iradah, jujur di dalam niat dan keinginan. Sidqun fil azmi, jujur di dalam azam, kehendak untuk berbuat. Sidqun fil wafa, jujur di dalam menunaikan kewajiban. Sidqun fil amal, jujur di dalam berbuat. Nah, jadi niki selapun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nggih, lamun dengan niat tulus, ikhlas, maka dia akan menjadi orang yang jujur. Nah, kalau orang itu sudah jujur, maka tebeng pangkat kedudukan, nabi pangkat siddiq niki.
Yang sebutan dalam hadis Rasulullah niki, inna sidqa yahdi ilal birri, bahwasanya kejujuran itu bisa membawa seseorang kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannati, sedangkan kebaikan itu akan membawa orang ke surga. Wa innar rajul la yasduqu hatta yuktabu indallah siddiqan, lamun dengan niki tetu-tetu jujur, maka akan dicatat oleh Allah bahwa itu orangnya siddiq, betul-betul orang yang jujur, orang yang benar, lagi membenarkan. Ya, jujur niki, dia benar dalam kebenaran dan dia juga membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur, sedangkan dengan lekak niki akan membawa kepada fujur. Tapi kena fujur, tindakan melampaui batas, dia berdosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan orang yang melampaui batas, perbuatan dosa itu akan membawa kepada neraka, sehingga Allah akan mencatatnya sebagai kadzab, pendusta. Nah niki hadirin rahimakumullah, bahwa ada sak betul-betul lempeng hidup kita niki, mari kita berhias dengan perhiasan ikhlas di dalam beramal kita dan jujur di dalam sikap kita. Nah baru tersebut aran siddiq atau al-amin, dapat dipercaya. Nah hadirin rahimakumullah, nah karena wah belo isa insyaallah lemak lanjutan malik, mudah-mudahan tas kedik niki memberikan penyegaran kepada kita untuk menjaga hati kita agar senantiasa memiliki niat yang tulus, ikhlas di dalam kita beramal, bertutur kata dan sebagainya, sehingga kita benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang siddiq al-amin, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngiring kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.